Kita semua telah pahami bahwa kebenaran itu bukan dikenal karena jumlahnya pelaku yang melaksanakan, pendukung yang memperkuat, serta banyaknya atau seringnya dilakukan di tengah masyarakat. Akan tetapi kebenaran apalah yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya dan sesuatu yang telah disepakati oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya juga tahu bahwa beragama ini konsepnya adalah resep dan prinsipnya adalah sami'na wa ata'na. Kalau kita pergi ke seorang dokter untuk penyembuhan jasmani kita aja kita bisa sami'na wa ata'na, apalagi kita ingin menyembuhkan rohani kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah dipesan oleh Allah agar menyampaikan kepada umatnya tentang nikmatnya kesempurnaan ajaran Islam. Dengan pernyataan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, maka tidak ada satu ajaran yang memang itu baik pasti diajarkan oleh Rasulullah, dan tidaklah ada suatu keburukan pasti disuruh meninggalkan dan menjauhkan dari Islam. Sehingga Rasulullah SAW sendiri juga menegaskan di dalam hadis yang sahih, "Laisa min amalin yuqarribul jannata illa qad amartukum bihi, wa laisa min amalin yuqarribun nar illa qad nahaitukum an." Tidaklah ada satu amalan yang memasukkan orang ke dalam surga maka telah aku perintahkan, dan tidaklah ada satu amalan yang memasukkan orang ke dalam neraka pasti telah aku larangnya. Hadis riwayat Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Kalau memang begitu, tidaklah pantas kita menambahi mengurangi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun." Barang siapa yang mengada-ada di dalam urusanku ini, yang dimaksud urusan katanya Ibnu Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam adalah ad-din wa syariah, yang tidak ada dasar, kaedah, dalil, petunjuk dariku maka tertolak. Di dalam lafaz lain Rasul mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada petunjuk dariku maka tertolak. Nikmat kesempurnaan Islam ini sampai membuat kagum orang Yahudi sehingga datang kepada Umar ibnul Khattab. "Wahai Umar, sungguh ada satu ayat yang ada di dalam kitabmu, kalau seandainya turun kepada kami, harinya saya jadikan perayaan." Maka Umar mengatakan, "Ayat apa itu?" Orang Yahudi menjawabnya dengan lancar, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina." Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair betul. Setelah ajaran tuntas dan Rasul menyatakan al-yawma akmaltu lakum lewat haji wada'nya, maka sepakat setelah itu Khulafaur Rasyidun, sahabat dan tabi'in, apa yang tidak dikenal oleh Ashabul Badar, maka itu bukan bagian dari agama. Maka tidak ada satu kebaikan yang terselip, tidak ada kebaikan yang kesisip, tidak ada kebaikan yang terlupakan, yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah, serta tidak diamalkan pada zaman Khulafaur Rasyidin, sahabat dan tabi'in. Dengan demikian, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi",
Kalau seandainya itu baik, maka pasti akan didahului oleh mereka di dalam beramal, karena mereka telah disebutkan oleh Allah, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka dikatakan sabiqun karena sangat semangat dan antusias di dalam mengejar kebaikan, dan dikatakan oleh Rasulullah SAW bi ihsan karena tidak ada satu sunnah yang memang itu dianggap sunnah oleh Rasulullah, pasti ia amalkan, ia ikutin, ia kembangkan, ia syiarkan. Nah, sekarang kita tinggal mengatakan satu kaidah yang terkait dengan peringatan Maulid Nabi. Ada suatu kaidah yang telah dibuat oleh para ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Suatu amalan atau apa saja yang ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diamalkan, padahal adanya kesempatan untuk mengamalkan, sementara tidak ada hal yang menghalangi untuk tidak melakukan, maka tidak dilakukan, menunjukkan bukan bagian dari syariat, bahkan bid'ah. Saya ulangi lagi, kalau ada suatu perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Rasul, sementara ada peluang untuk melakukan, kalau memang mau melakukan, dan tidak ada penghalang untuk menghambat untuk melakukan, menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah bid'ah. Contoh aja kita terapkan pada kasus peringatan Maulid Nabi ini. Kalau seandainya sekarang peringatan Maulid Nabi dilakukan di zaman Rasul, mungkin nggak? Sangat mungkin sekali. Peluang ada, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang berkepentingan sebagai pemilik hari lahirnya, sahabat-sahabat yang paling cinta terhadap Rasulullah. Kalau memang peringatan Maulid Nabi itu bagian dari ungkapan cinta kepada Rasulullah, maka akan dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud. Sementara ribuan sahabat, ribuan tabi'in, bahkan imam madhab yang 4 tidak pernah menukil, apalagi membahas, apalagi melaksanakan pada kehidupannya. Dengan demikian, tidak adanya satu perbuatan di zaman Rasulullah, sementara tidak ada penghalang untuk melakukan. Kalau memang mau melakukan, mungkin tidak dilakukan hanya semata-mata karena itu bukan bagian dari sunnah. Kita ambil lagi contoh aja masalah yang terkait dengan selamatan tahlilan. Kalau seandainya di zaman Rasulullah mungkin nggak dilakukan? Mungkin. Ada nggak penghalang untuk melakukan? Tidak ada. Sangat peluang untuk melakukan. Tidak dilakukannya, tidak ada di zaman Rasulullah, menunjukkan bukan bagian dari syariat. Dan kalau kita tarik semuanya, hal-hal yang sekarang tidak ada di zaman Rasul, peluang untuk melakukan ada, penghalang untuk menghambat atau hal yang menghambat untuk melakukan juga tidak ada, maka menunjukkan tidak dilakukannya di zaman Rasulullah Khulafaur Rasyidin, menunjukkan hal itu tidak bagian dari syariat. Wallahu a'lam. Ya. Jadi secara jelas dan tegas dikatakan saja bahwa Maulidun Nabi itu adalah muhdatsat. Sesuatu yang baru dan bid'ah. Betul. Dan rekan Akta, ini sangat menarik kalau kita berbicara tentang bid'ah seputar Maulidun Nabi. Tentunya Anda kami undang nanti berinteraksi di 8816363 atau juga di SMS 7288. Kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Sebetulnya kalau kita ingin mempelajari munculnya atau awal munculnya peringatan Maulid Nabi, itu persisnya terjadi pada saat Daulah Fatimiyah, di mana Daulah Fatimiyah ini terkenal Syiah yang paling ekstrim. Tepatnya yang melakukan pertama kali adalah Al-Mu'izz li Dinillah. Dialah yang pertama kali melahirkan peringatan ini, yaitu tahun 361 Hijriah. Di Mesir tepatnya. Nah, pada saat itulah ketika
dia berada di Mesir dan memimpin pemerintahan Fatimiyah yang terkenal dengan Syiah Batiniyah, maka dia mengadakan beberapa acara peringatan hari lahir. Yang pertama hari lahirnya Nabi Muhammad, kemudian yang kedua hari lahirnya Ali, hari lahirnya Fatimah, hari lahirnya Hasan Hussein, hari lahirnya Khalifah Amirul Mukminin Al-Hadir yang ditunggu-tunggu ini. Nah, inilah hari peringatan-peringatan hari lahir yang paling penting di daulah tersebut. Dan dulu ada Idun Nairus, yaitu hari peringatan aslinya dari Majusi, dengan ditandai penyalaan api pada waktu tahun baru mereka. Namun sempat dihentikan oleh Mu'izz lidinillah ini karena kepentingan politik, ya, murni kepentingan politik. Di antara ulama-ulama dan juga pakar yang menyatakan bahwa yang pertama kali mengadakan peringatan Maulud Nabi dan juga Maulud Ali, Maulud Hasan Hussein, Maulud Fatimah dan yang lainnya adalah Syekh Muhammad Bukhair Al-Muti'i. Ya, dia mengatakan wa anta idza alimta ma kana ya'lamuhu al-Fatimiyun wa Mudaffaruddin fil Maulidin Nabi jazamta bi annahu la yumkin ay yuhkamu alai kullu bil hil. Kalau kamu tahu bahwa peringatan Maulud Nabi itu hanya dicetuskan oleh Fatimiyun yang mendirikan Al-Azhar ketika itu, ya, berdirilah negara Syiah yang paling kuat pada saat itu. Kemudian di kalangan ahli sunnah ditransfer oleh Sultan Mudaffar, yaitu Khalifah Irbil pada saat itu dan abad ke-6. Makanya tidak benar kalau ada orang mengatakan yang pertama kali melakukan peringatan Maulud Nabi adalah Khalifah Irbil, yakni Al-Malikul Mudaffar pada abad ke-6. Karena kalau kita lihat ahli sejarah dan juga ulama menyatakan di tahun 361, yaitu abad 4, sudah mulai diadakan yaitu oleh Daulah Fatimiyah yang dimotori oleh Al-Mu'izz lidinillah. Begitu juga Syekh Ali Mahfud di dalam kitab Al-Ibda' fi Madaril Ibtida' mengatakan yang sama juga. Yang pertama kali mengadakan peringatan Maulud Nabi adalah para pemimpin-pemimpin Daulah Fatimiyah pada abad keempat. Namun alhamdulillah pada saat pemerintahan itu dipegang oleh Al-Afdal bin Amirul Juyush, awalnya bapaknya Amirul Juyush yang menjadi pemimpin, setelah meninggal diganti anaknya, maka Al-Afdal ini menghentikan semua kegiatan peringatan itu sampai nyaris tidak ada berpuluh-puluh tahun. Nah, kemudian dimunculkan oleh Qaramitah, kan gitu. Begitu juga yang dikatakan oleh Al-Ustaz Sayyid Ali Fikri, ya, Sayyid Ali nama orang, di dalam muhadarahnya juga, di dalam diskusinya dan seminarnya juga, yang pertama kali mengadakan peringatan Maulud Nabi adalah Al-Khulafaul Fatimiyun, yaitu pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa Daulah Fatimiyah. Bahkan ada dua doktor yang pernah melakukan penelitian yang dua-duanya dari Mesir. Yang namanya yang pertama adalah Hasan Ibrahim. Dia adalah salah satu dia adalah mudir Jami'ah Asyut, yaitu rektor Universitas Asyut, ya. Dan juga Toha Ahmad menyimpulkan bahwa yang pertama kali melakukan peringatan Maulud Nabi dan juga Maulud Ali, Maulud Fatimah dan yang lainnya adalah Daulah Fatimiyah yang dimotori oleh Al-Mu'izz lidinillah. Dan kata dia di dalam penelitian itu, kesimpulannya di dalam rangka untuk menggait menarik masyarakat rakyat. Jadi acara-acara itu, seremonial itu dijadikan sebagai alat, sebagai sarana untuk menggait hati orang-orang masyarakat, atau dalam konteks sekarang ini di dalam rangka untuk kampanye, dalam rangka untuk menarik perhatian masyarakat, merayu hati masyarakat, mengambil hati masyarakat. Dengan jembatan-jembatan peringatan itu, nampaknya semua kelompok bisa akor, bisa klop
Sehingga dalam keadaan seperti itu pemerintah lebih banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat, lebih banyak bisa mengambil hati masyarakat, dan pada saat itu pemerintah memiliki otomatis stabilitas dan pada akhirnya memiliki semacam legitimasi yang kuat dari masyarakat, dari bangsa, dari rakyatnya. Itulah hal-hal yang melatar belakang sejarah historis munculnya peringatan Maulid Nabi. Iya. Ustaz, umat Muhammad kan tidak akan pernah bersatu dalam sebuah kesesatan. Iya. Daulah Fatimiyah ini di Mesir. Sementara di Baghdad itu kan ada Al-Abbasiyah, Ustaz ya. Iya. Ilm Akhtar. Apa yang dilakukan oleh Al-Baghdad? Perlu diketahui pada saat itu Baghdad sangat lemah, bahkan jatuh terpuruk. Dan pada saat berdirinya Daulah Fatimiyah, kenapa menjadi kuat? Karena legitimasi dan juga pada saat itu khalifah sendiri memiliki duailiyat, ya, yaitu negara-negara kecil sehingga tidak memiliki kekuatan untuk melawan musuh. Maka kalau kita lihat ketika zaman Abu Bakar dengan mudah melumpuhkan musuh, zaman Umar dengan mudah melumpuhkan musuh, begitu juga zaman Ali, Utsman. Tetapi setelah ke sana, bahkan pada saat itu terakhir pemerintahan Musta'sim terkoyak, maka pada saat itulah musuh-musuh Islam baik yang dari dalam maupun dari luar sanggup mematahkan kekuatan Islam, mencoreng ajaran Islam, bahkan dengan enak gampang dia menyebarkan kebid'ahan di dalam negara Islam itu sendiri. Ya, ini dilatar belakangi munculnya banyak orang-orang baru masuk Islam yang dari Ajim dan didukung kaum munafikun yang sengaja memang mau musuh Islam, tetapi tidak bisa secara konfront, secara frontal, sehingga dia memilih cara memasuk Islam, menunjukkan karakter zahir Islam, tetapi di dalam batinnya memusuhi Islam. Dan inilah yang dilancarkan oleh Daulah Fatimiyah dan juga negara-negara lain yang muncul pada saat itu, tujuannya untuk melemahkan Daulah Islamiyah dan melemahkan syariat Islam yang murni. Wallahu a'lam. Iya. Ya, Ustaz, masalah bid'ah daripada Maulid ini apa saja yang dilakukan oleh Daulah Fatimiyah dalam pelaksanaan perayaan itu, Ustaz? Kalau kita lihat beberapa pendapat atau penukilan dari beberapa ulama tadi yang saya sebutkan, mereka melakukan acara itu dengan mendirikan semacam panggung sangat besar, kemudian tenda yang sangat besar, kemudian diundang seluruh pemimpin-pemimpin negara, tokoh-tokoh masyarakat, terutama menteri-menteri dan para hakim-hakim. Di situ bahkan bagi-bagi kue itu sangat besar sekali. Bahkan pada saat Al-Mu'izz lidinillah itu membuat kue batangan itu sampai 20 batang yang sangat panjang sekali. Dengan demikian acara-acara kalau kita lihat sekarang bikin kue raksasa, bikin tumpeng raksasa, bikin permen raksasa, mungkin macam-macam. Ini nampaknya terilhami dari acara-acara yang dilakukan oleh Bani Fatimiyah. Bahkan pada saat Al-Azhar didirikan, itu diadakan acara Maulid Nabi di Masjid Jami' Al-Azhar, dan nanti akan menjadi universitas. Itu ada sambutan dari khalifah, kemudian sambutan dari Imam Masjid Jami' Al-Azhar, kemudian Khatib Al-Azhar bergantian, dan setelah itu salam-salaman dan membagi kue pada saat itu, makan-makan bersama. Inilah acara Maulid Nabi pada saat itu diadakan. Wallahu a'lam. Ya, lalu bagaimana dengan perkataan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi lah yang pertama kali mengadakan Maulid ini dan memberikan musabaqah bagi siapa yang dapat mengarang satu riwayat yang bagus, dia akan mendapatkan hadiah. Anehnya kalau kita teliti, contoh aja ada kitab Salahuddin Al-Ayyubi. Saya mencoba untuk baca bolak-balik, barangkali mungkin ada kalimat yang keselip. Tidak pernah saya menemukan Salahuddin Al-Ayyubi melakukan peringatan Maulid Nabi. Bahkan pernah Salahuddin Al-Ayyubi diundang oleh Khalifah Irbil tadi, tetapi dia tidak mengabulkan. Adapun sekarang Salahuddin Al-Ayyubi mengajak umat, memotivasi umat, menyatukan umat dalam rangka untuk menghadapi pasukan Solibiyun dengan ceramah-ceramah betul, tapi tidak melalui syariat, tidak melalui acara-acara peringatan seperti itu. Bahkan dia manfaatkan khutbah-khutbah, ceramah-ceramah umum, ya, di masjid-masjid, acara-acara yang syar'i itu yang dimanfaatkan. Adapun secara tekstual,
Salahuddin Al-Ayyubi pernah melakukan peringatan Maulid Nabi, kita tidak pernah menemukan secuil riwayat pun. Barangkali juga mungkin pendengar dakta ada yang barangkali saya tidak atau belum membaca kitab itu, tolong disebutkan rujukannya dengan sanad yang bagus, dengan sanad yang sahih, bahwa peringatan itu pernah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bukunya di mana, judulnya apa? Wallahu a'lam. Lalu kaitannya Ustaz, ada kitab Al-Barzanji itu bagaimana Ustaz? Nah, inilah yang kalau kita lihat kitab Al-Barzanji itu kan dikarang kurang lebih abad 67 ya, sangat jauh sekali. Mungkin kita tidak mengetahui secara persis kapannya itu. Intinya nama aslinya adalah Wajihullah Abdurrahman Ad-Diba Al-Yamani, berasal dari Yaman. Dia mengarang Ad-Diba ini tidak lain adalah untuk menulis syair-syair ya, menulis pujian-pujian untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di sini ada beberapa bait yang kita bisa baca di awalnya. Dia langsung menyapa Rasulullah, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terus kemudian dilanjutkan lagi, ya Rasulullah salam alaika, ya rafi'asy sya'ni wad darajati, adfa ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, dan seterusnya. Dan kemudian setelah itu ada semacam bacaan-bacaan yang disebut rawi. Ini semua kalau kita cermati dari awal sampai akhir, kalau memang orang melakukan peringatan Maulid Nabi itu alasannya membaca sirah, mana sirahnya? Kalau memang membaca selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana selawat yang diajarkan oleh Rasulullah? Bahkan kalau kita baca dengan cermat, imma dia hulu, memuji sesuatu pujian yang imma bid'ah atau syirik, mengundang orang untuk mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita lihat, Allah sendiri mengatakan, "Qul ma kuntu bid'am minar rusul." Katakan Muhammad, aku itu bukan rasul yang baru, bahkan saya itu seperti rasul yang lainnya. Qul innama ana basyarum mislukum. Rasul juga mengatakan, la tatruni kama atratin Nasra ibn Maryam. Fa inni abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kau kultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Sesungguhnya saya adalah seorang hamba, katakan aku adalah hamba dan utusan Allah. Dan Rasul melarang kita, iyyakum wal ghulu wa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Hati-hatilah kamu sikap berlebihan, karena sikap berlebihan itu menghancurkan, merusak umat-umat sebelumnya. Dengan demikian, kalau kita katakan Diba berjanji yang ditulis belakangan jauh, apalagi zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, zaman tabi'in aja tidak menemuinya, dinyatakan sebagai suatu alat untuk memuji Rasul. Mana pujian yang sahih? Kalau dikatakan sekarang ini membaca selawat, mana selawat yang diajarkan Rasulullah? Kalau mempelajari sirah, mana sirah yang kita kaji? Hanya sekedar waktu lahirnya dan setelah itu wafatnya, dan ada tambahan-tambahan sedikit yang campur dengan imma hadis yang dhaif atau palsu. Apa manfaatnya? Toh kalau seandainya itu ungkapan untuk membaca selawat dan mempelajari sirah Rasul, kok naik banget umat Islam cuma setahun sekali membaca selawat dan mempelajari sirah Rasul, kapan pinternya kan gitu. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa kalimat ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim ini sebagai zuhdiyah dan wasilatu taqwa. Manakala orang mendengar seorang yang melantunkan syair tadi, ya teman, dia beranggapan bahwa dirinya subhanallah semakin mendekat kepada Nabi. Oke. Sekarang kedekatan kita kepada Allah dan Rasulnya dalam makna kedekatan jasad atau perasaan atau ketakwaan atau nilai. Otomatis seorang muslim yang hakiki perasaan dekat dengan Allah, ketakwaan dekat dengan Rasul adalah nilai-nilainya. Seorang itu semakin dekat nilainya yang dikembangkan oleh Rasulullah, ajarannya yang dibawa oleh Rasulullah, sunnah yang dibawa oleh Rasulullah, maka semakin dekat dengan Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan satu mahar cintanya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Bukan sekarang seperti kita lihat qasidah Burda, dia mengqasidan ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa umfil lana ma madaya wasi'al karami. Dan kalau kita lihat itu hanya sekedar ringan. Kalau sudah sampai bacaan ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi
siwaka inda hululil hadisil amimi. Wahai makhluk yang termulia, kepada siapa lagi aku berlindung ketika musibah menimpa kami kalau tidak kepada engkau. Subhanallah. Illam takun akhidan yawmal ma'adi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau tidak menarik tanganku, aduhai, pasti kakiku kepleset ke dalam neraka jahanam dari kiamat. Wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Wahai Muhammad, sesungguhnya sebagian dari kedermawananmu adalah pemberian dunia dan akhirat, dan sebagian daripada ilmumu, ilmu mengetahui lahul mahfud. Subhanallah. Apakah seperti ini Rasulullah menunggu umatnya untuk dicintainya? Tidak, jelas. Apakah ini ungkapan kita cinta terhadap Rasul? Intinya, setelah meninggal Rasulullah, Rasul itu tidak perlu dipuji, Rasul tidak perlu disanjung. Yang diperlukan sekarang adalah Rasulullah dijaga kehormatannya, dijaga kemuliaannya, jangan dihujat, dijaga sunnah dan syariatnya. Itu yang dimaksud dengan cinta Rasul yang hakiki. Allah a'lam. Ya, Ustaz, sangat menarik nih Ustaz. Ya, jika ada seorang yang jatuh cinta sampai dia junun lah. Ya. Bukankah itu ada ada sepemahaman dari seorang yang dicintai? Enggak apa-apalah dia mencintai aku sampai dia begitu gilanya mengolah kata-kata. Gimana Ustaz? Saya kira inilah awal penyimpangan. Karena segala cinta itu memang betul, tetapi cara mengungkapkan cinta kan ada syariatnya. Kalau sekarang kita mencintai seseorang aja, orang tersebut menetapkan caranya kok. Umpamanya anak ekspresikan cinta saya kepada pacar, calon ini calon istri saya dengan cara umpamanya saya gebukin, gitu kan gitu. Nggak bisa kan? Ayo. Sekarang cinta boleh tidak diingkari, tapi cinta itu harus ada aturannya. Dan di antara aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Bukan kita sekarang ini menyampaikan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Sekarang Rasul di mana? Kenapa kita kasih utamir khitab? Seakan-akan Rasulullah SAW hadir. Dan inilah keyakinan orang yang melakukan peringatan Maulid Nabi kan. Padahal ada yang mengatakan hadir jasadnya, ada yang mengatakan hadir rohnya. Taruhlah hadir rohnya. Apakah Rasulullah punya roh yang sekian ribu? Sementara yang melakukan peringatan Maulid Nabi mungkin satu malam bisa 1000 masjid. Bagaimana Rasul harus membagi nyawanya, rohnya? Yang satunya ke Jawa, yang satunya ke Sumatera, yang satunya Kalimantan, yang satunya ke Yaman, ke Mesir, untuk mengabulkan ya Habib asyraqal badru alaina faktafat minhul budur. Coba sekarang asyraqal badru, ini kan nyanyiannya orang Badui ini. Tala'al badru alaina bin saniyatil wada'. Itu sebetulnya dan dikatakan oleh orang-orang awam di karangan mereka, ini aja sudah hadis palsu. Tala'al badru itu. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Siapa yang nurun fauqa nuri? Allah. Subhanallah. Kita sudah baca surat ini surat Nur kan? Iya, surat Nur. Anta iksi anta ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi. Ini coba bayangkan,
Kalau kita cermati, mana yang sekarang ini selawat yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, semuanya hulu mengajak orang untuk mengkultuskan badannya, jasadnya, tidak kepada syariatnya. Nasallallahu al-afiyah. Apalagi nanti kita baca selawat-selawat yang lainnya. Allah alam. Memang sebuah keanehan Ustaz di dalam masalah pelaksanaan berjanji. Tatkala kita membaca Quran tidak berdiri. Betul. Berjanji itu berdiri Ustaz. Bahkan bukan hanya itu aja, di Jawa Timur itu kalau melakukan manakib disyaratkan orang yang masa harus pakai pautis semuanya dan tidak boleh haid. Allah. Coba bayangkan, dan semua yang membaca harus menghadap kiblat. Persis seperti itukah mereka bermuamalah dengan Al-Quran? Apakah serendah itu Al-Quran dan setinggi itu manakib dan berjanji? Mereka sangat paham, sangat khusyuk terhadap berjanji, tapi kadang-kadang Quran dijadikan permainan dan guyonan. Subhanallah, padahal Rasul menjamin, man qara harfan min kitabillah falu bihasanatun fal hasanatu bi asyri amsaliyah. Tapi ada enggak jaminan man qara harfan min berjanji wa man qara harfan minal manakib? Tidak ada. Dengan demikian hal-hal yang seperti ini harus kita luruskan di masyarakat. Nah, mungkin ada syubhat yang perlu kita angkat ini. Ada yang mengatakan salat tarawih dan juga mushaf dan yang lainnya. Insya Allah nanti kita bahas syubhat ini. Barangkali kalau memang tidak tuntas kita adakan satu diskusi, satu pertemuan lagi insya Allah. Baik rekan Dakta, sangat menarik kajian kita malam hari ini. Silakan hubungi 8816363 atau SMS 7288 setelah selingan berikut ini. 107 FM Radio Dakta, heningnya suasana. Kullu bid'atin dhalalah. Mereka masih mengecualikan dengan alasan-alasan yang murni syubhat di antaranya. Kalau semua bid'ah sesat, kenapa Umar mengadakan sholat tarawih? Kalau memang sekarang bid'ah sesat, kenapa Abu Bakar membolehkan mushaf dibukukan sementara zaman Rasulullah nggak ada? Kalau memang sekarang bid'ah itu semuanya sesat, kenapa kita harus pakai mic, radio, termasuk juga sekarang kita siaran di radio? Dan masih banyak yang diangkat. Sebetulnya di antara mereka yang mengadakan peringatan Maulid Nabi ini juga menggunakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Asyura sebagai momentum untuk mengingat dan juga sekaligus syukur. Dan Rasul juga pernah ketika ditanya puasanya hari Senin, bahwa Rasulullah SAW mengatakan dzaka yaumun wulidtu fihi, itu hari aku dilahirkan. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah mengakikai dirinya sendiri. Dan juga secara umum Allah berfirman, qul fabi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Hendaknya dengan rahmat Allah dan dengan karunia-Nya hendaklah mereka bersenang-senang. Terus rahmat mana lagi yang lebih besar ketimbang turunnya diutusnya atau lahirnya Rasulullah SAW? Ini subhat-subhat banyak sekali. Sebetulnya kita kalau memang ada waktu kita bahas secara rinci. Namun saya ingin bahas secara global saja. Mudah-mudahan tidak membuat cacat penjelasan. Pertama tentang masalah tarawih. Kalau dikatakan sebagai suatu hal yang bid'ah, tidak mungkin, karena hal itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW keluar hari pertama, kemudian kedua, setelah itu hari ketiga tidak keluar. Kemudian menjelaskan pada subuh hari keempat bahwa Rasulullah SAW tidak keluar melakukan qiyamul lail pada waktu Ramadan semata-mata takut diwajibkan. Dengan demikian bukan suatu hal yang bid'ah. Dan tidak bisa dikatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan kebid'ahan, karena melakukan sesuatu yang sudah ada asasnya, dasarnya, contohnya dari Rasulullah, dilanjutkan merupakan bagian man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang menghidupkan sunnah yang baik. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, artinya di sini mengembangkan, menghidupkan tradisi-tradisi yang jelek. Dengan demikian tidak bisa kita katakan itu merupakan satu bid'ah. Adapun mushaf, secara dasar sudah ada yang menyuruh. Di antaranya firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya
kewajiban kamilah menghimpun dan membacakan Al-Quran. Kalau memang penghimpunan itu menjadi suatu jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga membacakan Al-Quran itu juga jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala secara implisit menyuruh kita untuk menghimpunnya. Apalagi kita dukung dengan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan adzikra dan kamilah yang menjamin untuk memeliharanya, dan terpeliharanya Al-Quran itu bisa dengan hafalan, bisa dengan tulisan, dengan pengajaran. Intinya bukan merupakan suatu hal yang bid'ah. Dan tolong dicamkan juga dengan dasar la tastami ummati ala dhalalatin. Umatku tidak mungkin sepakat di atas kesesatan. Karena Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat ribuan ketika itu sepakat, mushaf dibukukan, dan ini termasuk masalihul mursalah. Tidak mungkin sahabat ridwanullahi alaihim sepakat ijma melakukan kesesatan kebid'ahan seperti itu. Oleh karena itu ini merupakan suatu sunnah berdasarkan sabda Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Adapun hadis Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hari lahirnya, Rasulullah SAW mengatakan daka yaumun wulidtu fihi. Begitu juga ayat-ayat yang mereka pakai, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita bersenang-senang dengan rahmatnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan gampang saja, pernah nggak pemahaman seperti itu didahului oleh Rasul, sahabat dan tabi'in? Kalau memang hadis tentang puasa Asyura, hadis tentang Rasulullah SAW mengkaitkan puasa hari Senin dengan hari lahirnya, dan Rasulullah SAW mengakikai dirinya ketika setelah menjadi Nabi sebagai dasar peringatan mulut Nabi, masa sekian ribu sahabat, sekian ribu tabi'in dan imam sunnah luput pemahaman ini, tidak pernah terbesit pada mereka sama sekali. Ribuan jumlah umat terbesit pada kita. Apakah sekarang ini semua sahabat tersesat? Sementara kita yang benar menemukan pemahaman baru bahwa hadis itu untuk peringatan mulut Nabi yang tidak dipahami oleh Rasulullah itu sendiri, oleh Abu Bakar, Umar, Utsman itu sendiri. Kalau seandainya hadis kaitan puasa hari Senin dikaitkan dengan hari lahirnya Rasulullah sebagai bukti peringatan, pasti akan dipahami seperti oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bakal akan dipahami oleh juga sahabat-sahabat lainnya yang seperti Abdullah ibnu Mas'ud dan juga Abu Hurairah, Abdullah ibnu Abbas, sahabat-sahabat senior seperti Abdullah ibnu Umar. Bahkan kalau kita lihat, tidak ada satupun di antara mereka ulama salafus saleh mengarahkan ayat itu atau mengarahkan hadis itu kepada peringatan mulut Nabi. Dengan demikian, kalau ada perselisihan pemahaman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Setelah kita kembalikan kepada Allah, di dalam Al-Qur'an tidak ada yang nyuruh peringatan mulut Nabi. Kita kembalikan kepada sunnah juga, Rasul tidak pernah melakukan peringatan mulut Nabi. Kalau kita kembalikan kepada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak pernah melakukan hal itu. Pertanyaannya, sekarang kita melakukan peringatan itu, tujuannya untuk melaksanakan ketaatan Allah atau tidak? Kalau jawabannya iya, untuk ketaatan kepada Allah. Ketaatan itu diketahui oleh Rasulullah, sahabatnya enggak? Kalau kita mengatakan iya diketahui, sudah belum disampaikan ke kita? Dia akan menjawab iya, mana di dalam kitab mana, hadis mana. Kalau tidak, berarti Rasul dan sahabat sepakat menyembunyikan ilmu. Padahal Rasulullah SAW sendiri juga sudah mengancam, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamallahu ta'ala uljimallahu atau uljima bilijamin minan nar. Dia akan dikasih kendali dengan kendali api neraka. Walhasil, alasan-alasan seperti itu sangat-sangat tidak dibenarkan, sangat-sangat tidak bisa diterima. Dengan demikian kembali kepada asas kita, segala perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, sementara pada zaman Rasulullah SAW mungkin untuk dilakukan dan tidak ada penghalang untuk melaksanakan, maka jelas perbuatan itu tidak sunnah, bahkan masuk kepada man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana dengan pandangan orang yang menganggap bahwa ini masalihul mursalah lebih anfa gitu loh? Iya. Al-masalihul mursalah terkait dengan sekarang sarana. Tetapi kalau sekarang Maulid Nabi sudah bukan sarana lagi, karena ini terkait dengan ritual, terkait dengan satu pelaksanaan
seremonial. Beda dong sekarang kita ini sholat dengan sandal kan gitu. Kita bisa membedakan antara ilmu dengan sekolahan papan tulis, antara sekarang bangunan masjid dengan sholat. Sangat berbeda. Sekarang yang menjadi permasalahan peringatan yang dimana itu ta'abbudi, menunjukkan ta'abbudi dilakukan secara rutin setiap tahun, dan itu bahkan ada tata caranya. Segala sesuatu ritual yang ada tata caranya pasti itu ibadah. Ritualnya aja tidak ada contohnya dari Rasulullah, apalagi tata caranya. Jangankan sekarang peringatan peringatan hari Rasul yang begitu besar. Coba kita lihat buang hajat dijelaskan oleh Rasulullah, hukumnya, tata caranya. Sekarang kita lihat, jangankan gitu, meludah aja ada hukumnya, ada tata caranya. Berhubungan suami istri ada hukumnya, ada tata caranya. Semuanya ibadah sekecil apapun ada hukumnya, ada tata caranya. Bagaimana peringatan Maulid Nabi yang terjadi kolosal setiap tahun, bahkan spektakuler. Kita lihat dari Sabang sampai Merauke, belum lagi di luar negeri dilakukan sesemerak itu. Tidak ada penjelasan hukumnya dari Rasul, sahabat dan tabiin. Tidak ada tata cara pelaksanaan yang diajarkan oleh Rasulullah, sahabat dan tabiin. Sekarang kalau begitu ibadah apa ini? Nah, berbeda dengan Masalihul Mursalah, penyempurnaan pengajaran dan risalah. Itu wallahu a'lam. Ya. Ustaz, saya akan kembali kepada kitab Al-Barzanji ini, Ustaz. Iya. Di dalam bacaan walam matama itu ada perkataan hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswati minal hadiratil qudsiyah. Ini bukankah ini sangat-sangat menarik, Ustaz? Sastranya sangat tinggi gitu, Ustaz. Iya. Memang kita tidak ingkari bahwa sastra yang ditulis oleh Barzanji maupun Tiba merupakan sastra yang sangat kuat, sastra yang sangat hebat. Kita tidak ingkari kekuatan sastranya. Tetapi main sastra saja tidak cukup. Karena kita sekarang ada membahas tasyri'. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u lahum syara'u minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki persekutuan yang membuat syariat tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya seluruh praktek agama, tata cara ritual yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak diizinkan, maknanya tidak ada dalilnya, maka itu semuanya termasuk syirik di dalam tasyri', syirik di dalam syariat, penegakan pembuatan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita lihat semua juga tidak lepas semuanya itu dari beberapa ghulu alias berlebihan. Kalau kita membaca di dalam rawi yang menjelaskan tentang hari ini, cara lahirnya Rasulullah. Contoh aja, wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'alal ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyyah. Jadi disebutkan di sini Rasulullah SAW ketika lahir itu langsung mengangkat tangannya ke atas langit. Masya Allah. Ini bayi seajaib itu juga nggak akan mungkin. Masalahnya sekarang mungkin atau tidak mungkin. Kita memang tidak tolak kalau memang itu ada dasarnya, seperti Isa bisa bicara. Tetapi masalahnya ada nggak dalil seperti ini? Jelas ini adalah riwayat maudhu. Mumiyan bidzalika raf'i ila sudatihi wa ula wa musyiran ila rif'ati qadrihi ala sa'iril bariyah wa annahu al-habibul ladzi hasunat tiba'uhu wa sajaya. Wada'at ummuhu Abdul Muttalib wa yatufu bihatainil baniyah. Ini semuanya adalah riwayat-riwayat yang tidak ada asasnya, tidak ada asal-usulnya. Bahkan kalau ada adalah dhaif. Seperti cerita tentang wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhtunan maqtu'a. Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan bersih, terkhitan. Disebutkan di dalam Sahih Sirah Nabawiyah, Syekh Dr. Dia Al-Akram Al-Umari, dia mengatakan seluruh riwayat yang menjelaskan tentang terkhitannya Rasulullah SAW adalah dhaif, lemah, tidak bisa dipakai. Dengan demikian menurunkan riwayat-riwayat yang seperti ini, apalagi tidak dijelaskan dalil-dalilnya, akan menyesatkan orang awam. Apalagi orang yang awam baca, tidak begitu punya banyak latar belakang penelitian hadis. Dengan dia sekali baca, diajarkan, diyakini, dipraktekkan, dianggaplah sebagai suatu agama, dan akhirnya sesat tanpa terasa. Nas'alullah al-afiyah ini.
Ya, Ustaz, saya kembali kepada sejarah tadi. Tadi kan Ya. Daulah Fatimiyah itu adalah Syiah, Ustaz ya. Iya, betul. Mungkinkah Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Indonesia ini Syiah, Ustaz? Kalau kita lihat sejarah perkembangan Islam di Indonesia, dari mulai wali-wali dan yang lainnya, termasuk Siti Jenar, memang semuanya rata-rata mereka imma terpengaruh dengan Syiah atau Sufi. Contoh aja latar belakang Siti Jenar, kalau kita membaca sejarahnya yang ditulis oleh beberapa pakar itu kan di antara belajarnya dia belajar ke Iran, kemudian ke Baghdad, kemudian setelah itu pulang. Begitu juga Syekh Maulana Malik Ibrahim, begitu dan juga harus menjadi catatan, mereka Wali Songo atau tim 9 yang dikirim oleh Abdul Hamid pertama, dan tolong dicamkan juga para pendengar sekalian bahwa Wali Songo itu tidak ada kaitannya dengan manusia sakti. Dan pemahaman bahwa Wali Songo adalah manusia sakti merupakan pemahaman yang salah. Sebetulnya Wali Songo adalah tim 9 yang dikirim oleh Daulah Utsmaniyah ketika itu awal-awal berdirinya, karena melihat Jawa yang begitu kurat-karit pasca perang Paregreg yang menghancurkan Majapahit, kemudian pemerintahan pindah ke Demak Bintoro Islam, maka untuk membantu supaya pemulihan Jawa ini cepat, maka mengirimkan tim 9 ini. Mereka 9 ini tidak ada yang ahli agama alias ulama. Mereka ya bisalah tentang agama, paham karena muslim, insya Allah masalah ngajarin sholat dan yang lainnya itu bisa. Namun dikirim sebagai tim ahli keduniaan. Ada yang ahli tata negara, ada yang ahli pertanian, perkebunan, ada yang ahli irigasi, ada yang ahli perdagangan, macam-macam. Dengan tim inilah diharapkan Jawa pasca perang Paregreg itu akan cepat pulih dan pemerintahan Islam akan cepat normal. Lah anehnya sekarang diplesetkan di panggung sejarah itu menjadi manusia sakti yang bisa nyulap buah kolang kaling jadi emas, bahkan Sunan Kalijogo perang sama Siti Jenar di dalam tanah. Emang rayap apa? Inilah hadirin sekalian hal-hal yang selama ini ikhwas sekalian yang membuat kita itu rancu, terbohongi, ya ternodai, sehingga kita tidak bisa menjamin secara Indonesia yang begitu banyak campur aduk tentang cerita khurafat. Wallahu a'lam. Ayo. Baik, rekan aktor rahimakumullah, kita tuntaskan dahulu sampai di sini saja. Kita akan buka layanan telepon 8816363. Halo, assalamualaikum. Ya, kita sambut yang perdana. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Sena, Pak Ustaz. Ya, silakan Bu Sena, di mana? Yang menanggapi tentang Maulid Nabi. Ya. Saya rasa orang yang bermaulid Nabi itu, Pak Ustaz, orang-orang yang mengetahui agama juga. Ya, betul. Ya, terus bagaimana dengan dalil-dalil yang ada di dalam hadis atau Al-Quran yang tidak pernah ada hujahnya tentang maulid, tapi tetap sampai saat ini dirayakan atau diperingati atau bahkan ritual-ritual itu tidak pernah berhenti. Terus cara untuk menyampaikan dalil yang sebenarnya bagaimana, Pak Ustaz? Ya, cukup Bu. Itu saja, Pak Ustaz. Ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita masuk lagi, silakan. Iya, baik. Kita terima 8816363. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Silakan. Dengan siapa? Dengan siapa Pak? Dengan Bapak Muhdar ini Pak Muhdar di mana? dari Pondok Ungu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Zainal ya Ustaz. Betul. Saya kalau ini kebetulan taufiknya Maulid Nabi ya. Iya. Kebetulan dulu saya penggemarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah. Masya Allah. Sama seperti saya Pak. Berarti ya Bapak hafal ini? Ya? Masih hafal kayaknya. Oh, sangat hafal sekali. Tadi saya itu terpingkal-pingkal ketika Ustaz membacakan beberapa bait-bait syair Barzanji. Gitu ya. Iya. Terpingkal-pingkal. Iya. Ya, silakan Pak. Saya ingin menanggapi gitu. Dan juga saya ingin menanyakan kepada Ustaz, apakah sudah pernah berhadapan dengan mereka, Ustaz? Ya, saya sendiri ya berhadapan ini kadang-kadang suka-suka emosi juga gitu. Nggak sabar duluan. Pernah berhadapan bagaimana kiannya untuk menghadapi mereka. Yang kedua itu sebenarnya sangat mudah itu.
Kenapa? Karena dalil-dalil yang dibawakan mereka itu sudah lebih dulu diketahui oleh para sahabat, tentunya. Oleh para ulama-ulama terkemuka seperti Imam Mazhab yang 4 yang mereka sanjung-sanjung. Itu sudah lebih dulu tahu dalil-dalil yang mereka bawakan, yang sebagian besar itu secara umum. Nah, jadi kalau untuk menolak itu sebenarnya itu sangat mudah, itu sudah nggak usah pakai dalil kayaknya itu. Betul. Jadi kalau memang ini ya kenapa kok Imam Syafi'i yang mereka agung-agung nggak pernah melakukan itu? Kenapa nggak diambil ya Pak ya? Padahal mereka sangat getol mengaku Imam Syafi'i, sekalipun mereka tidak tahu bagaimana Imam Syafi'i menanggapi Maulud Nabi gitu. Jadi apa itu, saya hanya ini aja ya, saya hanya jadi apa itu ketawa gitu loh. Ketika saya dulu sangat itu. Apalagi sekarang ada pajang jimat gitu. Gimana itu di Jawa Tengah itu ya? Ada pajang jimat, ada gulung-gulung, itu kok mereka nggak mengaca gitu loh. Baik, syukran ya Pak ya. Afwan, saya hanya ingin bagaimana jamnya Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Cukup dulu Ustaz. Yang pertama tadi ini hampir memang bersamaan. Inilah dalil orang awam. Kalau memang salah, kenapa didukung oleh kiai itu biasanya. Perlu diketahui, Bu, saya adalah orang pesantren yang selama ini lulusan dari pesantren NU dan lahir di keluarga NU dan bahkan kakeknya kakek saya, ya kan gitu. Buyut saya, mbah saya, ini semuanya juga NU. Ketika kita mencoba untuk klarifikasi, memang betul kata Bapak tadi itu, gak ada dalil dan dia gak punya alasan. Terus kenapa memang dia pertahankan terus? Yang saya alami gengsi untuk menarik itu rata-rata. Bukan karena kebenaran yang ia ingin tegakkan. Kalau seandainya ada orang yang masih hanif terkotori oleh syubhat itu, di dalam hatinya pasti ada gejolak, dan kalau ada kebenaran nyampe pasti berubah. Kalau kita lihat contoh aja, kalau kita itu mau ngaji bener Bu ya, tentang masalah selamatan kematian. Di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam kitab I'anatul Talibin sebagai syarahnya itu kan dijelaskan di situ selamatan kematian itu termasuk perkara yang haram, mubadzir dan israf, dilarang di dalam agama. Itu dikaji kitab itu di pesantren. Kalau kita baca beberapa pertemuan yang lalu, bulan lalu tentang masalah Sya'ban dari kitab Durratun Nasihin itu kan juga menjelaskan seperti itu. Dan juga kita lihat aja sekarang penjelasan-penjelasan ulama-ulama dari kalangan mereka yang sudah mulai objektif melihat ini, bahwa ini adalah praktek-praktek yang salah. Cuma memang keberanian untuk mengatakan yang benar, keberanian untuk berubah, keberanian untuk menantang arus yang mungkin kalau seandainya dia mengatakan hak, mungkin tidak dipakai atau turun pamornya kiainya, dimusuhi oleh orang kampung, dicela. Inilah yang membuat mereka itu terus bertahan bertengger di singgasana kebid'ahannya, tidak mau berubah. Walhasil akhirnya muncul prinsip kiai khawatir kehilangan jamaahnya, si jamaahnya khawatir kehilangan kiainya. Kan sampai muter itu. Nggak bisa. Kalau disampaikan hal itu, mereka akan mengatakan, khususnya kalau di Bekasi sini Ustaz ya, ente kan orang baru, ente kan orang dari Jawa kan gitu. Paku Sampan di Bekasi, Paku Sampan itu ya paku yang paling besar lah, kiai, tokoh kiai yang paling besar ini maulidan kok gitu. Inilah memang kalau kita lihat bukan hanya lebih besar itu. Bahkan kalau kita di Makkah contoh aja ada tokoh yang doktor S3, bahkan mungkin kelasnya sudah kelas level senior, ya, itu juga mendukung, bahkan menulis buku tentang Fadail Maulidin Nabi. Ada kitabnya Ad-Dakhair Muhammadiyah, dan juga ada kitab lagi terkait dengan baiknya peringatan Maulid Nabi. Tentang hal itu, jangan aneh. Ulama-ulama yang terdahulu juga melakukan hal yang sama. Mungkin Ibnu Hajar juga hal ini menyatakan boleh saja. Abu Syamah juga. Tetapi kembali lagi, ulama itu tolong kita camkan. Ulama itu bukan nabi. Yang dikatakan oleh Imam Malik,
semua orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini yaitu Rasulullah. Artinya siapapun ulamanya berpotensi berpeluang untuk salah. Namun kesalahan itu tidak menyebabkan kita harus menjatuhkan si ulamanya, dan juga kesalahan itu tidak boleh kita ikutin, harus kita cari yang benar dan kita bantah, dan yang berhak untuk membantahnya adalah ulama, sambil kita terus membaca Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu sikap yang terbaik menghadapi kesalahan para ulama. Karena pada akhirnya kalau ada ulama yang membolehkan, kita juga bisa bantah. Ada ulama yang melarang, bahkan yang melarang itu tidak lebih jelek daripada ulama yang membolehkan, bahkan keutamaannya lebih, dan yang melarang itu lebih banyak. Loh, kalau sekarang tarik-tarian, ini boleh ini tidak, ya kita asaskan kembali, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, kan gitu. Dengan kita hakimi seperti itu, urusan selesai. Tetapi kalau sekarang pendapat ulama dibatalkan dengan pendapat ulama, repot. Pendapat ulama diserang dengan pendapat ulama, nggak bisa. Ini namanya hujjah. Untuk menolak pendapat ulama dengan pendapat ulama harusnya ditolak dengan Al-Quran dan Sunnah, diterima juga dengan Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Baik, rekan aktor rahimakumullah, kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Maulidun Nabi, Ustaz. Kalau saya sendiri berhadapan dengan dulu dari bekas pondok pesantren saya sudah, bahkan akhirnya saya mau dilempar batu. Ya, tapi kita terima, sabar. Adapun tokoh-tokoh di kampung, ya kita sudah adakan tabligh, kita adakan kajian, kita jelaskan tentang masalah mereka itu. Terima atau tidak itu soal lain. Yang penting qomatul hujjah. Dan menjelaskan seperti ini memang harus dibutuhkan keberanian spesial. Karena syaitan itu ya'idukum, ya, selalu memberikan rasa takut untuk menyampaikan itu. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, amarani Rasulullah SAW an aqul al-haq walau kana murra. Namun kita adakan dialog-dialog yang ilmiah, jangan terpancing emosi, itu syaratnya. Kita harus jangan sampai kezaliman dia kita balas kezaliman. Bahkan kezaliman mereka di dalam membalas kita balas dengan keadilan, ilmu dan kebijaksanaan. Itu insyaAllah seperti yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah, Syekhul Islam, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah memvonis orang dengan dasar ilmu, adil, arif, insaf, ya objektif, tidak seperti ahli bid'ah dengan kezaliman. Wallahu a'lam. Ya, baik, di 8816363. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Dengan Suryana, Pak. Di mana? Di Bekasi Jaya Indah, Kabupaten Silakan. Ini assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, silakan Pak. Ini mau tanya Pak. Iya. Kalau ini Pak orang meninggal gitu Pak ya, itu boleh ditahlilan gitu Pak ya. Dan apakah doa misalkan dari anaknya buat bapaknya itu nyampe tidak gitu Pak? Iya. Gitu aja. Bapak suka tahlilan ya? Iya suka Pak. Ya, tolong penjelasannya. Iya, baik. Ya, apa doa ini nyampe tidak gitu ya? Karena kalau kita sembahyang kan suka berdoa ya, mendoakan Nabi Muhammad dan lain-lain gitu ya. Iya. Baik, Pak Suryana. Terima kasih ya Pak Ustadz ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di belakang Pak Suryana dari BJI. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Marwansyah. Silakan Pak Marwansyah. Ya, makasih Mas Wanji. Iya. Murhali, Pak. Oh, Mas Murhali. Ustaz Murhali. Ya, makasih Tad. Iya. Ini Pak Ustadz ya nih, Pak Ustadz ya. Ini memang dilema di sini ya. Iya. Saya pribadi memang orang NU, bahkan pengurus organisasi NU ya. Oh, Bapak. Iya, tapi alhamdulillah tahun 87 saya insaf setelah dengar dakta. Sekarang saya malah penentang maulid gitu ya. Iya. Tapi di sini di tempat saya tinggal Medan Satria ini orang sangat minder sekali dengan maulid gitu ya. Bahkan kalau nggak maulid merasa ada sesuatu yang kurang gitu. Berdosa. Iya. Bahkan saya pernah berdebat dengan Ustadz dalam sebuah taklim gitu ya. Dia bilang ujung harapan aja maulid. Kita kan itu jadi patokan mereka selalu ke situ gitu ya. Kayak besar ya seperti itu gitu ya. Saya bilang patokan kita bukan di patokan kita Rasulullah. Kan mengakui dengan 25 syahadat itu Rasulullah standar pandang kita gitu ya. Tapi kayaknya agak susah itu tadi ya. Nah, sekarang gini, kita di sini di masyarakat kadang-kadang dilematis juga ya. Kadang-kadang saya sering diundang gitu ya. Solusinya untuk menjalin silaturahmi masyarakat, kadang-kadang saya datang hanya bilang ceramahnya saja gitu. Dari awal saya nggak datang, menjelang ceramah saya baru datang gitu ya, niatnya untuk silaturahim aja.
Kalau kondisi seperti itu gimana tuh tadi? Baik, Pak Marwan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dekat di belakang Pak Marwansa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Abu Zar di sini. Di mana? Di Menara Danamon. Bang. Menara Danamon. Danamon, silakan. Ya, silakan. Alhamdulillah Pak Ustadz. Memang ini fenomena yang saya juga agak sedikit kurang serak ya. Banyak acara-acara seperti itu saya belum pernah mengikuti secara mendalam ataupun khusus gitu. Kalaupun ada sekarang lewat yang nggak bisa dihindari gitu kan. Iya. Namun saya pikir masyarakat sekarang ini telah menjadikan itu suatu kebiasaan dengan dilandasi atas keawaman yang benar-benar awam. Iya, betul. Akhirnya saya berpikir bahwasannya perkara ini tidak terlalu urgensi buat saya untuk dipermasalahkan. Karena apa? Rasulullah SAW sendiri pada saat mulai dakwahnya banyak sekali umat-umatnya di beliau dalam keadaan kejulumatan. Sehingga yang didakwakan pertama adalah tauhid. Oke, baik. Dimatamkan tauhidnya. Sedikit lagi Pak. Ya. Saya pikir sekarang bahwa yang paling penting adalah bagaimana manusia ini dapat mengamalkan agama secara sempurna, terutama menekankan pada amal yang paling utama adalah sholat. Setelah sempurna, mungkin insya Allah sifat sholat bisa dibawa ke kehidupan, sehingga tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan. Insya Allah Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Suryana dulu di BJI, tahlilan saat dan mengirimkan doa untuk anaknya. Iya, gini Pak Suryana, mudah-mudahan Bapak bertanya untuk hidayah dan Bapak bertanya untuk amal. Kalau kita lihat acara hari 1, 2, 3, 40, 100, ini merupakan acara seremonial tradisi yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin tidak mencontohkan, tidak mengajarkan, bahkan tidak sama sekali membolehkan acara tersebut. Kita dilarang berdoa, tidak. Bahkan kita dibolehkan doa, memperbanyak doa untuk orang tua kita selama 360 hari. Sebaliknya orang yang sekarang ini tahlilan atau mendoakan mayit pada hari-hari itu saja, ini kayak nampaknya anak kurang begitu nyambung sama orang tua. Masa ingat doa orang tuanya cuma hari 1, 2, 3, setelah itu 7, 40 dan 100. Bukankah kita dianjurkan untuk mendoakan, mengirimkan doa istighfar, ya, doa pengampunan kepada orang tua kita itu setiap saat, baik pada saat masih hidup dan sudah meninggal dunia. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan setiap saat. Dengan demikian, saya sarankan kepada Bapak, daripada sekarang kita ini ngumpulkan tetangga yang kadang datangnya juga nggak jelas doanya mana, cuman mengikut-ikutan saja, bahkan datang ke tempat itu hanya legal formalitas, takut nanti diancam, takut nanti dibaikot, takut nanti macam-macam, sehingga dia datang doa juga enggak. Kalau sekarang imamnya sedang mengucapkan doa pun amin amin, apa yang dibaca juga enggak tahu. Sekarang di antara yang datang umpamanya 100, yang mendoakan benar-benar itu enggak ada 1%. Bukankah suatu hal yang indah dana tahlilan ini yang mungkin tidak cukup 2 juta, 3 juta, kita buat untuk wakaf masjid, beli keramik masjid, kita sekolahkan anak yang putus sekolah, fakir miskin yatim piatu, dan kita doakan setiap saat pada saat kapan saja, terutama anak-anaknya dan orang lain, kita minta kapan saja, tolong doakan bapak saya supaya diampuni oleh Allah, nggak ada masalah. Karena pada dasarnya orang mukmin dan mukmin itu saudara. Ketika mengucapkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, itu nyampe insyaallah. Bukan hanya yang kaitannya dengan family, semua yang punya kaitan keimanan, keislaman, insyaallah kena doa ini ketika dibaca. Itu aja cukup. Dengan demikian doa Anda yang Anda sampaikan, doa Bapak yang Bapak sampaikan untuk orang tua nyampe, istighfar nyampe, semuanya nyampe.
Tetapi jangan dengan cara ritual-ritual yang seperti tadi. Tinggalkan dan hartanya wakafkan untuk orang tua, itu lebih indah, lebih cantik di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak Marwansyah menghadiri maulid hanya pada saat ceramahnya saja, Ustaz. Ini nanti akan terjadi dilematis psikologi yang sangat berat. Sebetulnya ada solusi yang bagus, Pak. Pada saat acara-acara bid'ah kita tidak lakukan, supaya mereka akan menciri kita dengan jelas. Nanti kalau sudah jelas cirinya itu juga mereka benturan-benturan sakit itu hanya awal tok kok. Nanti kalau sudah ketiganya, keempatnya sudah dianggap biasa, bapak itu paling Muhammadiyah, itu aja paling banter. Kalau nggak gitu Wahabi, udah selesai titelnya. Tapi kalau kita datang tapi nggak mengiyakan, datang tapi nggak setuju, kita bisa kena psikologi, sakit kita rasanya. Dalam satu sisi kita anti, tapi dalam satu sisi badan kita datang, sehingga muncul kontradiktif. Kita diajak untuk latihan kemunafikan, itu kan suatu hal yang berat, Pak. Nah, solusinya saat-saat bid'ah, saat-saat acara-acara yang seperti ini kita tidak datang, tapi yang mubah, yang boleh, yang sunnah mungkin kita datang. Contohnya kita kalau mereka ngadakan walimah, kita datang, khitanan kita mungkin kasih sumbangan. Kalau seandainya akikoh juga kita ucapkan selamat, kerja bakti kita nongol, itu caranya. Dengan demikian mereka nggak punya alasan kok. Nggak punya alasan, paling banter alasan mereka itu kan ngancam kita, itu nggak bermasyarakat. Coba buktikan. Kalau acara-acara yang sunnah atau minimal mubah di tengah masyarakat, kita nongol, kita ikut, kita berbarengan dengan mereka, insya Allah image yang jelek itu akan hilang. Yang jelek itu bid'ah nggak datang, yang ini juga nggak datang, itu pasti diadili oleh masyarakat itu. Iya. Nanti tidak lagi disebut Muhammadiyah, bisa jadi Persis atau lainnya. Karena udah kehabisan akal. Baik. Pak Abu Zar, ini sangat menarik, Ustaz. Udahlah, itu perkara yang tidak urgen, Ustaz. Iya. Saya tadi agak menarik apa yang diucapkan oleh Pak Bapak tadi. Mari kita ajakkan tauhid. Bukankah hal yang terkait menegakkan sunnah, memerangi bid'ah itu suatu hal yang kaitannya dengan akidah juga. Bahkan dikatakan oleh ulama, ada perkara 3 yang harus kita jelaskan, yang tidak bisa saling satu dengan yang lainnya nyampur. Tauhid tidak bisa nyampur dengan syirik, sunnah tidak bisa nyampur dengan bid'ah, ta'at tidak bisa nyampur dengan maksiat. Begitu juga ahlu tauhid nggak bisa nyampur dengan ahli syirik. Ahlu sunnah tidak bisa nyampur dengan ahli bid'ah, dan juga ahli ta'at tidak bisa nyampur dengan ahli maksiat. Lah, kalau sudah kita punya prinsip begini, menjelaskan Islam itu kan udkhulu fis silmi kafah, menjelaskan tauhid konsekuensinya harus menjelaskan syirik, menjelaskan sunnah konsekuensinya harus menjelaskan tentang lawan-lawan sunnah, dan menjelaskan ketaatan harus konsekuensinya menjelaskan apa yang menjadi lawan ketaatan, yaitu maksiat. Dengan demikian, Pak, kayaknya pernyataan tadi perlu ditata dengan baik. Kira-kira bisa nggak kita menegakkan tauhid tanpa membasmi bid'ah? Ini saya kira tidak mungkin. Karena itu semua kaitannya sangat erat. Dan kalau kita lihat pernyataan-pernyataan sahabat, tabi'in tentang sikap mereka terhadap itu sangat tegas dan keras. Bagaimana itu kita anggap biasa dan enteng. Dan bagaimana umat akan tauhidnya baik kalau tidak bisa bersih dari ini. Asyhadu an la ilaha illallah berkonsekuensi memberikan penegakan pemurnian tauhid, membasmi syirik. Muhammadur Rasulullah penegakan sunnah, membasmi lawan dari sunnah yaitu bid'ah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sudah bersih, berarti tauhidnya tegak, sunnah tegak, dan syirik roboh dan bid'ahnya punah. Wallahu a'lam. Iya, di belakang Abu Dar 88163. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini, Bu? Dengan Bu Dwi, Gria Persada Tambun. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Iya, Ya, ini mau tanya, Pak, di pengajian saya itu mulai bulan minggu depan itu mau ngadain, biasanya kan kita ngajinya ke masjid ya, Pak ya, kalau nggak di aula tertentu, di tempat guru ngaji itu mau ke rumah, tapi bacaannya nggak Yasin ya, bacaannya tuh Al-Baqarah, jadi satu-satu gitu ya sampai selesai gitu, nggak bareng-bareng baca gitu. Jadi kalau yang saya dibenerin tuh gimana, disyariatkan nggak? Takut saya nanti kita menyelisih sunnah gitu, Pak. Iya, betul. Nah gitu, saya kan nggak tahu ya bagaimana itu, apa disyariatkan nggak, gitu aja ya Pak Ustadz ya. Soalnya mulainya minggu depan, jadi sebelum ini saya tanya dulu. Ya udah gitu aja Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di belakang Bu Dwi dari Gria Persada Tambun. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan
dengan firman dari pengulas 2 Ustaz. Silakan. Ini tidak ada hubungannya dengan yang dipermasalahkan malam ini Ustaz. Cuman mungkin untuk bid'ahnya Ustaz. Ya, masalah Yasin Fadilah Ustaz. Itu tambahan pada Yasin Fadilah itu bagaimana hukumnya? Ana sendiri kurang paham artinya. Kemudian ana ini kerja. Nah di kantor itu mengadakan Yasin Fadilah setiap malam Jumat. Itu ana kadang tidak bisa menghindar untuk tidak menghadiri Ustaz. Itu bagaimana cara ana supaya bisa menjelaskan tapi tidak terlalu bagaimana gitu. Iya. Baik, mungkin antum paham Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di belakang Firman 2. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Yunus di Tambun, Pak. Silakan. Iya, silakan Mas. Ini mau nanyain tadi mengenai pembahasan kita mengenai Maulid, kemudian masalah barasanji dan sebagainya cukup menarik. Iya. Dan polemik ini cukup banyak di masyarakat. Betul. Untuk pegangan mungkin ada buku yang bisa dijadikan pegangan untuk menjelaskan kepada teman-teman yang lain mungkin yang isinya bisa lebih bagus atau dipertanggungjawabkan nanti. Terus yang kedua, iya Pak, mengenai tahlilan. Iya. Saya pernah membaca sebuah hadis bahwa hanya ada 3 amalan. Jadi pada saat orang meninggal hanya ada 3 amalan yang terputuslah amalan kecuali 3 perkara. Iya. Pertanyaannya Pak? Pertanyaannya apakah doa orang lain selain anaknya atau bacaan Al-Quran itu sampai? Ya, cukup ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di belakang Pak Yunus kita terima 2 penelpon lagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Syafi. Ya? Musyafi. Syafi Abdul Syafi di mana? Tebet. Silakan ya Abdul. Silakan Mas. Enggak, saya begini, saya ingin nanya. Bid'ah itu apa sih bid'ah gitu? Bid'ah. Yang kedua saya ingin tanya kan kata Pak Ustadz bid'ah itu tidak baik kan ya? Tidak baik. Saya ingin tanya orang yang memecah belah agama dengan mengangkat isu-isu perbedaan yang nggak akan ketemu ujung pangkalnya, titik pertemuannya, apakah itu baik? Apakah itu baik dengan merasa benar sendiri dengan menyalahkan orang lain gitu? Iya, baik. Atau menimbang perasaan orang gitu? Iya. Oke. Satu lagi di belakang Pak Abdul Syafi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Fikri. Iya, silakan Pak. Di mana Pak? Pak, saya pengen nanya nih Pak. Iya. Tadi ini kemarin kan saya ke rumah temen. Nah, kebetulan kan kemarin hujan pas waktu Isya tuh. Cepat Pak, langsung pertanyaan. Iya. Begini, jadi kan saya datang ke masjid itu, saya langsung melaksanakan sholat Isya, sedangkan itu sudah jam 8 hampir setengah 9. Nah tiba-tiba di situ ada taklim. Kebetulan pas saya rakaat kedua langsung komat, nggak taunya itu sholat Isya. Gimana tuh Pak? Iya, cukup ya. Oke. Assalamualaikum. Ibu Dwi dulu, Ustaz. Ya, Al-Baqarah. Saya ingin jawab singkat. Hendaknya diurut dari mulai awal sampai akhir. Dan kalau kita latihan qiraahnya, itu diutamakan di masjid. Berdasarkan sabda Rasulullah, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa huffat 'alaihimul malaikah." Tidaklah satu kaum ngumpul di masjid membaca dan deres saling mengkaji kitab Allah, melainkan akan turun ketenangan, diliputi rahmat dan dikelilingi oleh malaikat. Adapun kalau digilir dari rumah ke rumah, hendaknya dilengkapi dengan kajian tafsirnya, walaupun secara ringan ya. Mungkin setelah membaca bacaannya dicocokkan tajwidnya, setelah itu makhrajnya, setelah itu dikasih tafsir ringan. Kalau nggak bisa mendatangkan ustadz yang dari luar, ustadz lokal aja untuk membimbingnya, itu lebih mengarah, lebih berfaedah dan lebih bisa menunjukkan makna Al-Quran secara benar insyaallah. Terus yang kedua, Yasin Fadilah. Tentang Yasin Fadilah ini jelas merupakan satu hal yang mengkhawatirkan
bila ada orang nanti kan di situ diselipkan fadilah di samping-samping ayat itu. Ketika itu nanti dibaca bersama ayat-ayat itu, dianggapnya orang awam yang sudah tidak kenal bacaan Al-Quran, tidak mengerti seluk-beluk Al-Quran, dianggapnya tambahan-tambahan fadilah itu bagian dari surat tersebut. Dengan demikian, boleh membaca surat Yasin, tidak ada masalah, tetapi jangan sampai mengkhususkan itu saja. Baca semua surat 114 ini. Jangan sampai ibarat kata orang mati urip Yasinan lah gitu ya. Mati hidup prinsipnya Yasin. Surat yang paling legal Yasin, yang diakui Yasin, Haji Yasinan, mati Yasinan. Kunci Inggris tuh. Iya, itulah sehingga surat Yasin merupakan surat kunci Inggris, bisa dibuat buka apa aja. Dan ini merupakan bentuk penyimpangan, bukan di dalam masalah kita melarang baca Yasinnya, di dalam masalah caranya dan juga diskriminasinya. Cara membacanya, jangan sampai kita khususkan waktunya dan seperti yang dilakukan hanya untuk kematian atau untuk pindah rumah, dan jangan didiskriminasi, artinya yang diutamakan cuma Yasin saja. Wallahu a'lam. Buku pegangan Ustaz tentang masalah bid'ah ini. Banyak sekali sebetulnya, ada ensiklopedia bid'ah juga. Intinya ada yang porsinya kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Insya Allah Bapak pergi beberapa toko buku Islam menemukan, tanya aja tentang masalah bid'ah seputar itu. Ada buku yang bagus sekali kecil tapi tuntas, yaitu buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz yang judulnya Waspada Terhadap Bid'ah. Itu kecil dan sudah diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Iya, bacaan Al-Quran dari orang yang hidup sampai kepada orang yang mati, Ustaz. Apa itu ya? Tadi kayaknya yang penting nyinggung tadi, Pak. Nyinggung kaum muslimin, perasaan tadi. Oh enggak, ini ada Pak Yunus dua pertanyaan, Ustaz. Membaca bacaan Quran. Oh iya, gini Pak. Tolong dicamkan doa dengan Quran lain, sikap di antara ulama. Imam Asy-Syafi'i mengatakan Al-Quran tidak nyampe ke mayit. Seperti yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Um. Adapun yang lainnya mengatakan boleh. Intinya begini, baik doa dan bacaan Al-Quran itu kalau dari anak insya Allah nyampe. Adapun kalau doa dari semua orang bisa, dari anak dan selain anak, karena dalilnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Tapi untuk bacaan Al-Qur'an ini yang sahih adalah dari anak, dalilnya wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan anak termasuk dari hasil usaha orang tua. Ini tentang masalah doa dan Al-Qur'an. Ya, Ustaz. Bid'ah itu apa? Apakah memang Ustadz ini memecah belah? Iya, ini perlu didudukkan. Betul ini. Saya minta waktu dikit aja ini. Ya, Al-bid'ah artinya segala sesuatu yang baru, tidak ada contoh di zaman Rasulullah. Artinya di dalam masalah dalam istilah syar'inya, bid'ah adalah tata cara beragama yang diada-ada baru tanpa ada contoh dari Rasulullah, contoh dari Al-Quran dan Sunnah, yang diadakan sengaja untuk nandingin, menyerupai agama, nyerupai tapi bukan bagian dari agama, yang bermaksud untuk menambah takarrub kepada Allah. Nah sekarang kalau kita penanya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, memberi hati yang lentur dan keinginan untuk menyatukan umat terkabulkan. Tolong Mas dicamkan, Rasulullah ketika menyatakan kebenaran al-haq walau kana murra, terus kemudian berpecah menjadi dua kelompok, yang satu anti Rasulullah, yang satu dukung Rasulullah. Rasul tidak pernah dituduh untuk memecah belah. Sekarang tersinggung dari sisi apa? Agama itu milik siapa? Kok kita yang tersinggung? Emang milik bapak kita? Kalau sekarang umpamanya agama itu turunnya di desa saya, milik bapak saya tersinggung, itu soal masalah biasa. Masalah tersinggung itu soal pribadi, tapi agama ini adalah milik Allah dan Rasulnya, ya otomatis harus kita ukurkan tersinggung menurut Allah dan Rasulnya, tidak tersinggung menurut Allah dan Rasulnya. Sekarang kita menjelaskan apa yang
diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, disuruh oleh Allah dan Rasulnya, dari penjelasan itu terus ada orang tersinggung, ya jangan disalahkan yang menjelaskan. Contoh aja, nggak usah bid'ah lah Mas, mungkin terlalu terlalu pas lah contohnya saklek. Contoh aja, sekarang saya menjelaskan haramnya judi, ya toh, haramnya zina. Orang yang sekarang lagi gandrung zina, gandrung judi pasti tersinggung juga. Apakah kita sekarang ini menyakiti, mengganggu orang lain terus memecah belah umat? Padahal dosa berzina itu lebih kecil daripada bid'ah. Iya betul. Syirik juga begitu kan gitu. Loh, kenapa kita sekarang ini ketika menjelaskan judi, ketika menjelaskan zina, pembunuhan dan yang lain, pokoknya barang yang haram, ada orang tersinggung, kita tidak dituduh memecah belah umat. Bahkan negara juga ketika menjelaskan orang-orang yang sekarang pelaku narkoba begini dihukum begini, terus ada yang nggak setuju, apakah negara memecah belah rakyat? Jelas tidak. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsir. Dan rekan rektor rahimakumullah, mohon maaf pertanyaan Pak Fikri saya tidak kami jawab. Insyaallah kita waktu yang akan datang kita lanjutkan kembali dalam kajian malam.